Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi perulangan atau looping. Perulangan adalah suatu tindakan melakukan hal yang sama berulang kali. Pentingnya perulangan dalam dunia programming ini adalah supaya untuk mengefisienkan kerja program atau mengefisienkan listing dari program tersebut, dan untuk memudahkan seorang programming untuk menulis atau membuat suatu program tanpa mengulangi hal yang sama. Baik, di sini struktur dari perulangan terdiri dari tiga. Yang pertama adalah struktur perulangan for. Struktur perulangan for adalah jenis yang biasa digunakan melakukan perulangan yang telah diketahui banyaknya. Biasanya perulangan for dianggap sebagai jenis perulangan yang paling mudah dipahami. Yang kedua yaitu perulangan while. Perulangan while adalah perulangan yang melakukan pemeriksaan kondisi di awal blok perulangan. Kita tahu bahwa perulangan hanya akan melakukan tugasnya jika kondisi yang didefinisikan terpenuhi. Yang ketiga adalah perulangan do while. Berbeda dengan struktur while yang melakukan pemeriksaan di kondisi awal blok, perulangan ini justru ditempatkan pada akhir blok. Oke, sekian dulu tentang penjelasannya. Langsung saja ke videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan mencoba menjelaskan program perulangan dengan bahasa pemrograman Python. Di sini pada Python terdapat dua bagian. Yang pertama itu perulangan for, yang sering disebut juga counted loop atau perulangan yang terhitung. Yang kedua adalah perulangan while. Perulangan while atau yang sering disebut uncounted loop atau perulangan tak terhitung atau tak terhingga. Baik, di sini saya akan coba menjelaskan atau menjabarkan program dari yang pertama itu perulangan for, counted loop. Jadi di sini perulangan for yang terhitung. Jadi seperti kita membuat kondisinya. Copy dulu, ulang, sama dengan input jumlah perulangan yang diinginkan. Terus di bawahnya baru kita bikin for i, variabelnya in rank. Kita akan membuat variabel, merubah variabel tersebut menjadi integer. Caranya seperti gini: int ulang titik 2. Jadi di sini penggunaan dari rank adalah mengubah variabel dari str ulang nih str untuk menginput sebuah angka agar program tidak error, maka akan dijadikan sebagai integer seperti ini. Dan di sini saya akan mencoba print perulangan ini. Saya akan memberi variabelnya i. Dan di sini saya akan menambahkan agar perulangan tersebut dimulai dari angka 1 bukan dari angka 0. Jadi saya akan menambahkan variabelnya codingnya dan coba kita save dulu, lalu kita jalankan. Baik, di sini telah muncul dari hasil runningan program tersebut. Jadi di sini dia akan menjelaskan atau bertanya jumlah perulangan yang diinginkan. Contohnya seperti ini, kita akan buat 10. Enter.
dan program tersebut akan memproses perulangan tersebut sebanyak 10 kali. Seperti ini contohnya, sesuai dengan yang kita inginkan atau batasan yang kita inginkan. Baik, di sini contoh kedua kita akan menjelaskan perulangan while atau perulangan tak terbatas. Di sini perulangan tak terbatas kita akan membuat kondisi perulangan while tersebut merupakan perulangan yang bertipe boolean. Jadi kita harus menambahkan atau membuat seperti ini. Jadi seperti ini untuk perintah pertamanya. Di sini perulangan tersebut di sini seorang programming tidak membatasi atau tidak memberi batasan kepada program tersebut. Jadi ini kalau dijalankan dia tidak ada batasannya, jadi akan mengulang perintah yang sama sebanyak mungkin tanpa tak terhingga. Jadi kita save dulu. Coba kita run. Nah, jadi seperti inilah hasilnya. Program tersebut akan mengulang perintah yang sama tanpa berhenti jika seorang programming tersebut tidak memberhentikannya. Jadi ini contohnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara agar perulangan ini bisa diatur atau diberi batasan berhenti. Jadi di sini saya akan menambahkan dan di sini adalah untuk membatasi program tersebut dengan memberi perintah break atau berhenti. Baik, di sini saya akan mencoba menjalankannya. Di sini akan terjadi error. Baik, di sini saya akan mencoba perbaiki sintaks tersebut. Error. Kita perbaiki lagi. Di sini kita akan memberi batasan atau berhenti agar program tersebut bisa berhenti. Jadi kalau dijalankan langsung seperti ini. Dalam perintah tersebut dan sintaknya hasil jalan. Dalam perintah tersebut kita menginginkan atau memberi batasan yang diulang tersebut sebanyak 12 kali dan sesuai dengan hasil outputnya, maka perulangan tersebut akan mengulang sesuai dengan perintah sebanyak 12 kali dan dimulai dari angka 1 sesuai dengan apa yang kita inginkan atau yang kita masukkan ke coding. Jadi dihitung tersebut akan dimulai dari angka 1. Baik, sekian dulu penjelasan Python dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan lagi program-program
yang lainnya. Baik, dalam perulangan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perulangan yang penggunaan bahasa pemrograman C++. Di sini saya sudah membuat sintaknya terlebih dahulu, jadi saya akan tinggal menjelaskan sintak tersebut. Di sini di baris pertama adalah input stream, adalah header input dan output untuk stream tersebut. Yang baris kedua adalah using namespace std, adalah standar input dan output. Yang ketiga adalah integer atau main. Yang selanjutnya adalah integer pencacahan sama dengan 1, deklarasi variabel pencacahan bertipe integer guna menampung nilai inkremennya. Yang selanjutnya adalah do, perulangan yang saya gunakan sekarang adalah perulangan do while. Jadi do ini berguna untuk melakukan pengecekan kondisi terhadap while terlebih dahulu, baru dia akan menjalankan perintah perulangan tersebut. Jadi di sini saya akan menyuruh atau memerintahkan perulangan C++ do while. Di sini ada pencacahan. Pencacahan itu penambahan nilai pencacahan. Selanjutnya adalah while atau dalam kurung pencacahan kurang sama dengan kecil sama dengan, maksudnya pencacahan kecil sama dengan 5, menampilkan pesan sampai pencacahan sampai bernilai 5, sehingga pesan ditampilkan sebanyak 5 baris. Nah, di sini perintah system pause untuk berhentikan program, dan di sini adalah untuk return null untuk mengambilkan program tersebut menjadi nol lagi atau semula. Baik, di sini saya akan mencoba menjalankannya. Di sini sudah jalan. Program tersebut, output yang dihasilkan adalah sesuai dengan perintah awal. Perintah kita yaitu untuk mengulangi kata-kata perulangan C++ do while sebanyak 5 kali. Di sini do akan mengecek kondisi dari while tersebut. Jadi do akan mengecek kondisi dari while, sedangkan while ini mempunyai kondisi pencacahan kecil sama dengan 5. Jadi perintahnya tersebut akan dicetak atau akan beroutput sebanyak 5 baris sesuai dengan perintah yang tadi. Oke, yang kedua adalah materi dari yang programnya yang while. Di sini sama, baris pertama kita menggunakan include stream untuk header dari streamnya. Yang kedua adalah using namespace std, standar input. Yang ketiga adalah integer main. Jadi di sini pencacahannya kondisinya integernya pencacahan sama dengan 1, deklarasi pencacahan bertipe integer guna menampung inkremennya. Yang pertama itu while. Yang selanjutnya itu while dalam kurung pencacahan kecil sama dengan 5, menampilkan pesan di bawah ini sampai pencacahan bernilai 5, dan akan menghasilkan pesan sebanyak 5 baris. Dengan perintah yang kita masukkan adalah pesan yang kita masukkan adalah perulangan C++ while. Pencacahan titik koma adalah maksudnya untuk pertambahan nilai pencacahan. Di sini adalah sistem untuk pause menahan eksekusi program. Sistem pause-nya untuk menahan eksekusi program. Jadi perintah dari sistem pause adalah menahan eksekusi program, dan perintah dari return null adalah mengembalikan nilai 0 karena fungsi bertipe integer. Kalau kita jalankan kurang lebih seperti baik. Di sini bisa kita lihat perintah tersebut telah keluar dan sesuai dengan perintah yang kita masukkan, jumlahnya sebanyak 5 kali, dan perintah tersebut berjumlah 5 baris sesuai dengan perintah. Baik, selanjutnya yaitu penggunaan for, perulangan penggunaan for. Seperti biasa, barisan pertama dengan include stream, barisan kedua using namespace std, barisan ketiga baru masuk dari dalam int mainnya. Nah, di sini akan
saya memberikan judulnya pengulangan menaik. Jadi pengulangan menaik perintahnya for dalam kurung int c sama dengan 0 titik koma c kecil sama dengan 5 titik koma dan c plus plus. Nah, di sini perulangan ini mulai dari c sama dengan 0 sampai dengan c kecil sama dengan 5 merupakan perulangan menaik, dan outputnya akan menampilkan hasil perulangan dari 0 sampai 5. Sedangkan yang satu lagi namanya for dalam kurung int c sama dengan 5 titik koma c besar sama dengan 0 titik koma dan c min atau kurang gitu kan. Perulangan ini dimulai dari c sama dengan 5 sampai c besar sama dengan 0 merupakan perulangan menurun dan akan menghasilkan perulangan dari 5 sampai 0. Di sini perintah seperti biasa sistem pause untuk membatasi perintah, dan sistem return 0 dan perintah return 0 untuk menggalikan nilai 0 yang berfungsi sebagai integer. Coba kita jalankan dulu. Oke, yang berikutnya saya akan menjelaskan bagaimana kinerja perulangan pada bahasa pemrograman Java NetBeans. Oke, yang pertama kita akan mencoba pada perulangan for. Perulangan for, contohnya seperti for angka sama dengan 1, koma angka kecil sama dengan koma angka plus. Coba kita akan membuat sistem outputnya, sistem println kita menggunakan print biasa dan println. Ini dan kalau kita dulu cara menjalankannya shift F6, coba kita tes dan berhasil. Jadi sesuai dengan perintah for integer angka sama dengan 1 dan angka kecil sama dengan 10, dan yang berikutnya adalah angka untuk penambahannya. Jadi di sini adalah perintah untuk output untuk menampilkan ke layar, dan ini adalah hasilnya. Baik, yang kedua kita akan mencoba tentang yang perulangan while. Kita coba bikin codingnya seperti int angka sama dengan 1, koma while dalam kurung angka kecil sama dengan 10, enter, buka kurung per awal lagi, dan kita bikin sistem breakout-nya. Kita menggunakan println dan kita akan memerintahkan untuk mencetak yang ini printout, dan kita
memerintahkan untuk mencetak hasil dari input tersebut. Coba kita jalankan apakah ini berhasil. Dan berhasil. Dia akan mencetak dari angka 1 hingga 10 penggunaan while, dan programnya pun berhasil berjalan dengan perintah while. Dan berikutnya kita akan mencoba menggunakan perintah while. Perintah while tersebut seperti kita masukkan integer angka sama dengan 1. Di bawahnya do ini untuk memeriksa untuk mengecek while-nya terlebih dahulu. This is time untuk pencetakan outputnya. Output dan angka, kita masukkan nama variabel tadi. Terus di bawahnya kita kasih angka plus. Dan di bawah kurung kerawal ini kita mengasih while-nya atau memberikan while-nya. Perintah while angka kecil sama dengan 10, while-nya dalam kurung angka kecil sama dengan 10 titik koma. Apakah ini berhasil? Coba kita cek. Kita jalankan bersih. Dan hasilnya keluar. Jadi integernya adalah angka sama dengan 1. Do ini berguna untuk mengecekkan perintah while terlebih dahulu, dan untuk mengoutputkannya melalui sistem ini. Setelah itu baru while tersebut dicek dari angka tersebut sampai batas mana yang diperintahkan oleh programmer tersebut. Jadi seperti inilah kejelasannya kalau untuk bahasa pemrograman Java Netbeans. Selanjutnya kita akan membuat bahasa pemrograman yang lain. Oke, di sini saya akan mencoba untuk menerapkan perulangan dalam bahasa pemrograman PHP. Di sini saya telah berada dalam aplikasi Sublime untuk penulisan PHP tersebut. Ini saya akan mencoba untuk menerapkan dalam metode for, dan codingnya seperti ini. PHP dalam kurung dan for dalam kurung $i sama dengan 1 spasi koma spasi $i kecil sama dengan 9 koma spasi $i plus kurung kerawal. Di sini echo-nya tulis $i titik. Untuk membuat barisan baru kita bikin seperti ini, dan kita tambahkan koma, dan di bawahnya kita tambahkan ini. Simpan dan kita tengok apa kita cek hasilnya. Terus baru banget HP kita panggil namanya tadi for. Oke, kita cek berhasil, dan seperti inilah hasilnya. Untuk yang for, dan selanjutnya kita coba untuk membuat yang lainnya, untuk while dan untuk while. Untuk while seperti kurang lebih ini, kita tulis dulu sintaknya. HP enter $i sama dengan 1
koma enter, while dalam kurung i kecil sama dengan kita bikin berapa 10, enter untuk awal lagi, baru outputnya kita bikin seperti ini untuk masukkan outputnya. Berarti kutip 1 br slash koma, di bawahnya kita bikin ri plus plus titik koma, dan di bawahnya sini kita biasa untuk menutup PHP-nya tersebut kita save dan kita cek hasilnya dulu. Misalnya ini untuk yang tadi, terus kita ganti di sini jadi while PHP sesuai nama folder yang kita enter, maka hasilnya akan keluar, dan hasilnya seperti ini. Untuk while dari 1 kita memerintahkan dia mencetak angka dari 1 sampai 10 dan hasilnya seperti ini. Sedangkan di for tadi kita mencetak angka 1 sampai 9. Jadi kita akan menggunakan untuk while kita bikin dulu apa PHP-nya. PHP-nya seperti ini, PHP enter, $i sama dengan 1 titik koma enter, do untuk membaca situasi awal, satu awal kita bikin di sini, di dalamnya kita bikin $i titik kutip 1 bikin sini kalau 10 br slash, dan di bawahnya kita bikin $i plus plus koma, dan di bawah ini kita bikin while buka kurung, dan di dalamnya kita bikin kasih lagi sama kecil sama dengan 15, 10, 15 kita bikin koma dan enter, bikin seperti ini dan kita simpan. Lalu kita coba cek di Google kita di sini, perulangan ya, kita folder will, dan hasilnya seperti ini. Berarti sintak yang kita masukkan tadi berarti berjalan dan berhasil.